Kita ambil logikanya sedikit saja ya. Erick Thohir bekerja keras, mana mungkinlah sempat mengurus istri banyak. Dan bahkan Erick Thohir pernah mengaku menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo tugasnya sangat menumpuk, bahkan juga sering lupa tidur, bahkan sering lupa makan. Jelas nggak mungkin lah kalau bikin hoax itu yang cerdas dikit lah. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pantas banget lah Pak Erick Thohir sampai mengambil tindakan tegas, yaitu melaporkan Faisal Assegaf ke Bareskrim Polri karena telah menyebarkan berita hoax. Ini dari Kusnul Khotimah. Kamu dengarkan isi videonya, lalu kamu cocokkan dengan narasi yang tertulis di video yang kamu Faisal Assegaf sebarkan. Di situ fitnahnya, kalau kamu dapat dari grup, kenapa kamu asal share? Padahal jelas Komarudin menyebut Direktur BUMN bukan Menteri BUMN. Segera tangkap Faisal Assegaf. Saya mengingatkan pada kasus yang kemarin yang dialami oleh Roy Suryo. Memang benar sih, Roy Suryo tidak membuat meme tersebut, tetapi menyebarkan dan akhirnya pun viral. Dan Roy Suryo juga dikenakan pasal Undang-Undang ITE, dan sekarang Roy Suryo sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan. Nah, ini juga hampir mirip-mirip. Memang benar, walaupun Faisal Assegaf tidak membuat narasi seperti ini, tetapi dia sudah menyebarkan. Dan bahkan saya melihat video tersebut dengan narasi yang ditulis, ya banyaklah orang-orang yang tergiring opininya bahwa itu Erick Thohir. Kalau kita dengarkan lagi video tersebut, ternyata tidak ada yang menyebut nama Erick Thohir, tetapi Direktur Utama BUMN, bukan Menteri BUMN. Jadi Faisal Assegaf kemungkinan kurang teliti ya dalam mendengarkan video tersebut atau gimana. Nah, akhirnya pun Kementerian BUMN melaporkan Faisal Assegaf ke Bareskrim pada tanggal 26 Agustus kemarin. Di situ fitnahnya Faisal, padahal jelas di video tidak menyebutkan nama Pak Erick Thohir tapi Dirut BUMN. Kamu dengarkan baik-baik lagi videonya. Nah, ini jelaslah ditulis Erick Thohir punya istri banyak, semuanya dinikahi secara gaib. Kalau memang benar Erick Thohir seperti itu, ya nggak mungkin lah dipilih oleh Pak Jokowi. Dan lagian kalau memang punya istri banyak, nggak mungkin lah kinerja BUMN semakin baik sekarang ini. Dia nggak mikir seperti itu. Kita ambil logikanya sedikit saja ya. Erick Thohir bekerja keras, mana mungkinlah sempat mengurus istri banyak. Dan bahkan Erick Thohir pernah mengaku menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo tugasnya sangat menumpuk, bahkan juga sering lupa tidur, bahkan sering lupa makan. Jelas nggak mungkin lah seperti yang dituduhkan oleh Faisal Assegaf, yaitu Erick Thohir punya istri banyak, semuanya dinikahi secara gaib. Dan bahkan ini anak dan dari istri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. Aduh, kalau misalkan bikin hoax itu yang cerdas dikit lah. Nah kan kamu Faisal fitnah lagi, Komarudin tidak ada menyebut nama Pak Erick Thohir, tapi kamu terus kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Kamu memang punya niat dari awal untuk menjatuhkan Pak Erick Thohir. Oke lah, semoga saja kasus ini cepat selesai dan bisa menemukan titik terang. Dan bagi yang menyebarkan hoax, tentu saja ya diproses secara hukum. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan aktivis Faisal Assegaf ke Mabes Polri pada Jumat 26 Agustus 2022 sore. Laporan itu disampaikan lewat kuasa hukum Ifdal Kasim Mahmudin dan Jamalul Kamal Farza yang telah ditunjuk sebagai menerima kuasa dari Erick. Faisal Assegaf telah melakukan fitnah keji atas klien kami Menteri BUMN Erick Thohir di akun Instagram. Faisal menggugah video ucapan dari pengacara Kamarudin H. Simanjuntak yang berisi tudingan terhadap Dirut Taspen yang menurutnya mengelola dana capres 300 triliun. Ujar Ifdal di Bareskrim Polri, Jakarta pada Jumat kemarin. Ifdal mengatakan unggahan atau postingan Faisal Assegaf di akun Instagramnya secara spesifik membuat tuduhan yang sangat serius terhadap Erick, yaitu pertama, Erick Thohir memiliki istri banyak, semuanya dinikahi secara gaib. Kedua, anak dari istri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. Ini fitnah yang sangat jahanam, kata Ifdal.
Ifdal menyampaikan dalam video tersebut, Komarudin tidak menyebutkan nama Erick Thohir, namun Faisal menambahi narasi di video itu dengan tulisan berisi fitnah keji dan kabar bohong yang sangat jahat kepada Erick. Pak Erick Thohir sangat terganggu dan terhina dengan postingan di media sosial milik Faisal tersebut, yang telah dengan sengaja melakukan suatu tindakan menyerang integritas pribadi, kehormatan atau nama baik, kata dia. Tak hanya itu, lanjut Ifdal, Faisal juga menuduh dengan keji bahwa Erick memiliki banyak istri yang dinikahi secara gaib. Tuduhan itu, kata Ifdal, sangat menyakiti hati Erick dan keluarga. Sosok Erick, Ifdal katakan, merupakan seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, dan sangat perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Ifdal menambahkan, Erick selama ini sangat menjaga rumah tangganya dan menjalani rumah tangga yang harmonis bersama istri, serta 2 putra dan 2 putrinya. Dia membina rumah tangga dengan baik dan teruji, dan sama sekali tak punya catatan kawin cerai seperti yang dituduhkan dengan keji di kalimat video yang diunggah Faisal Imbudia. Ifdal menyampaikan Erick selama ini fokus bekerja sebagai Menteri BUMN meskipun banyak pihak yang memintanya agar bersedia menjadi salah satu kandidat pimpinan nasional di 2024. Namun Pak Erick sampai hari ini belum membuat keputusan politik apapun dan fokus bekerja membenahi BUMN dan membuat BUMN menjadi perusahaan negara yang bisa diandalkan serta bermanfaat buat negara dan rakyat, ungkapnya. Ifdal mengatakan, pelaporan Faisal terkait pencemaran nama baik serta tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA seperti dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Erick Thohir, kata Ifdal, sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara sebagai esensi dari demokrasi. Namun, kebebasan yang disalahgunakan dan merugikan orang lain tentu tak bisa dibiarkan dan justru akan mencederai demokrasi. Laporan ini juga membuat komitmen serius dari Pak Erick dalam memberantas isu hoax, berita bohong, bahkan menjurus fitnah yang amat keji. Bahkan diketahui Komarudin Simanjuntak angkat bicara soal rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan Faisal Assegaf ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri soal unggahannya di media sosial. Faisal menggugah tangkapan layar dari video Komarudin yang berbicara soal pejabat BUMN mengelola dana kampanye pencalonan Presiden 2024 berjumlah 300 triliun. Komarudin sebagai orang yang berbicara dalam video itu menyatakan pejabat yang ia maksud itu bukan Erick, melainkan Direktur Utama PT Taspen. Dia menyatakan akan melaporkan hal itu ke Bareskrim. Itu ada laporan tersendiri nanti, Dirut PT Taspen, ujar Komarudin di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 26 Agustus 2022. Komarudin Simanjuntak, yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat, menyatakan kedatangannya di Bareskrim Polri bukan terkait hal itu. Dia datang untuk melaporkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo beserta istrinya Putri Cendrawati, terkait pembuatan laporan palsu. Soal ucapannya yang viral, Komarudin mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti mengenai tudingan itu. Ia mengatakan sudah melakukan investigasi tersendiri. Ya, sudah kita laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden soal Dirut BUMN, kata Komarudin. Sebelumnya, Komarudin menyebut ada Direktur Utama perusahaan BUMN yang mengelola dana fantastis untuk pencapresan 2024. Video Komarudin soal klaim itu viral di media sosial. Ada seorang mempersiapkan dana untuk Capres 2024 supaya kalian hati-hati memilih Capres. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini, seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun, kata Komarudin. Komarudin juga memaparkan Dirut itu juga terkenal sering mencari banyak wanita dan memiliki istri simpanan. Para wanita itu, kata Komarudin, ditempatkan di apartemen dan ada yang menempati apartemen bintang 7. Ucapan Komarudin itu berbuntut panjang setelah aktivis Faisal Assegaf menggugah tayangan layar video itu. Dalam tanggapan layar dengan gambar Komarudin itu, tertangkap narasi bahwa Erick Thohir memiliki banyak istri. Bahkan anak dari istri pertama Erick Thohir tersebut kesulitan membayar biaya sekolah. Erick pun disebut akan melaporkan Faisal Assegaf dalam unggahannya itu.